Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jemaah Merpati Nusantara. Ya, hari ini kita di pertemuan kedua di program spesial ya ini ya. Tanya jawab. Anda bertanya, saya menjawab. Ya. Oke. Hari ini saya lihat banyak banget dari jemaah yang masuk nih pertanyaan-pertanyaan. Ada 12.349. Wih, luar biasa. Terima kasih jemaah ya. Tapi saya akan memilih 5 penanya yang saya kira belum diulas dari kemarin ya. Ada tanya jawab yang kemarin belum saya ulas. Saya ini yang pertanyaan yang saya kira baru dan saya pilih secara acak. Oke, kita masuk pertanyaan pertama. Oh ya, sorry. Nanti di pertanyaan nanti saya tulis. Saya tulis langsung saya gulung-gulung, saya kocok karena ada hadiah buat jamaah di akhir. Oke, pertanyaan pertama dari Nurul Rahmawan SE ini. Nurul Rahmawan SE dari Kendal ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, untuk latihan perdana piyik yang ideal buru ular berapa? Dan untuk pemberian vitabolik bagi merpati bahan yang ideal sebelum merpati ngolong atau sebelum ngolong. Nah oke, nih Mas Nurul ya. Latih perdana piyik itu di bulu 3 atau 2. Jadi kita jodohin, kita jodohin di bulu 2 atau 3 lah. Itu begitu jodoh kita lop-lop dulu di kandang kebun. Sampai ke bulu rampas atau dia belajar untuk fokus betina. Karena kebiasaan kalau burung dari muda itu kita jodohin, kita giring, kita bending, langsung kita bawa ke kalang, itu sering terjadi burung itu lari kemana-mana. Nah, jadi kita latihan fokus betina di kandang kebun atau push up lah. Tapi push up juga kita harus lihat kemampuannya juga kan. Jangan sampai kecapean nanti ujung-ujungnya bisa turun urat ya, cuma ya. Jadi kita latih fokus betina baru sampai bulu. Kalau jodoh di bulu 3 kita latih di kebun, bulu kurang 1 fokusnya bagus kita bawa ke lapak. Itu bisa langsung kita proses tahap di lapak itu bisa enak. Langsung fokus betina gitu cuma. Dan untuk pemberian multivitamin ya, kayak vitabolik, produk-produk obat-obat multivitamin dari Vetafarm atau Versilaga atau macam-macam lah ya, cuma digunakan idealnya di umur berapa? Jadi kalau di premium itu pemberian obat multivitamin itu diberikan kalau burung sudah jadi. Burung udah jadi 100% itu gimana? Jadi burung yang sudah stabilnya sudah luar biasa. Jadi burung udah nggak takut ngerobok. Karena kalau biasanya sama perawat itu dilihat burung kalau udah kondisinya udah stabil, kuat dicor, baru kita pemakaian bertahap. Kami itu nggak pernah dipotong-potong ya. Satu karena udah takarannya dari sananya itu pemberiannya satu-satu nggak pernah dipotong-potong. Jadi pemberiannya kalau di premium itu bahan-bahan nggak ada yang dikasih obat multivitamin seperti vitabolik, blood, liver tonic ini belum ada. Jadi hanya kalau bahan itu masuk jamu. Begitu, mudah-mudahan mewakili pertanyaan dari Nurul Rahmawan SE dari Kendal ya. Nih, jadi langsung saya tulis nih. Nah, langsung saya tulis saya. Untuk penanya yang nomor 2 nih. Nomor 2 di sini ada ya
Adi Bidakara. Bang Adi nih, Bidakara Jakarta ya, ini dari Jakarta. Apa alasannya kebanyakan penghobi merpati lomba saat nelor tua mereka lebih memilih tidak mengikut sertakan merpatinya, baik latihan maupun lomba? Itu hanya mitos atau memang ada alasan secara logika? Terima kasih Bang Haji. Terima kasih Bang Adi. Jadi gini Bang Adi, kalau di premium, telur tua mau diikutin dan enggak itu tergantung settingan playernya. Jadi yang tahu ya playernya, settingannya itu perawat sama joki. Jadi kalau maunya itu player itu di saat telur tua, ya memang settingannya harus telur tua. Ya nggak apa-apa kita dibawa. Kalau mau misalnya nggak diikutin lomba, misalnya kebobolan nih, misalnya kita udah setting harusnya nelornya hari Senin, tapi Minggu itu udah telur tua, sore itu udah keluar. Itu biasanya burung itu kalau udah telur tua, giringnya habis. Ya nggak diikutin sama anak-anak. Kebobolan tapi ya. Tapi kalau settingannya memang maunya telur tua, memang settingan lagi bagus-bagus giringnya, ya nggak apa-apa diikutin gitu Bang Adi. Jadi nggak ada, kalau di premium nggak ada mitos atau alasan-alasan logika, nggak ada. Jadi kalau misalnya telur tua, telur muda itu gimana settingan burungnya? Ada yang mau giringan settingan telur muda, ada yang mau settingan burung telur tua, udah keras. Jadi burung nggak dicor ya, Minggu itu keluar telurnya, baru giringnya bagus-bagusnya itu ada, di kandang juga ada. Gitu mungkin bisa mewakili ya pertanyaan Bang Adi. Nanti kalau kurang jelas bisa langsung kring-kring ya Bang Adi ya. Karena Bang Adi itu sering. Masuk ke pertanyaan ketiga nih dari penanya ketiga. Muhammad Mahdi dari Depok. Halo Depok. Pak Haji, saya mau bertanya bagaimana membangun mental joki, terutama joki geber, agar kalau lomba itu bisa pede dan percaya diri. Soalnya dilihat dari kinerja burung itu sudah mumpuni. Kadang kalau ketemu lawan yang dianggap kencang, itu suka down duluan. Wah, down duluan mentalnya. Terima kasih ya, terima kasih Mas Madi. Jadi mental itu bawaan ya, bawaan personal. Tapi bisa dibangun dengan kebiasaan. Jadi joki itu sering-sering diikutin lomba, Mas Madi. Apalagi lomba ke tempat luar wilayah gitu. Karena di lingkungan baru itu akan membentuk itu joki lebih bisa bergaul dengan yang lain dan bisa ketemu dengan lawan-lawan yang lain, itu bisa lama-lamaan bisa membentuk. Sering-sering diikutin lomba, Mas Madi. Karena pengetahuan joki, ilmu joki itu tidak ada di buku, tidak tertulis di buku dan nggak ada pelajarannya. Jadi kalau joki itu memang kritis dan dia memang mau bisa itu ya memang datang dari joki itu sendiri. Dia pengen pinter, dia pengen bisa dan dia pengen lebih dari yang sudah dia kemampuan dia sekarang itu joki sendiri yang punya dari dia sendiri ya Mas ya. Jadi menurut saya sering-sering diikutin lomba. Oke, mungkin itu jawaban bisa mewakili pertanyaan dari Mas Madi ya. Untuk pertanyaan keempat yang masuk nih ya. Mas Idris EF dari Lampung. Halo Lampung, salam buat teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih, untuk pola jemur dan makan player yang bagus itu bagaimana? Apakah pagi itu butuh sarapan sebelum dilatih atau tidak perlu diberi sarapan Pak Haji? Oke.
Iya. Jadi pola jemur dan makan player ya. Pola jemur dan makan player tergantung, kalau di kita tergantung player itu. Jadi maunya settingannya itu kering atau basah. Kering atau basah itu maksudnya dia itu ditimbangkan bisa uh, uh, burung itu dipegang, ditimbang itu pegangannya kering atau berat maunya. Jadi diolah. Jadi boleh pola jemur itu disesuaikan sama player. Performa player itu kerja dilihat kan biasanya kan pas lagi terbang gitu, pas lagi kita latih atau kita lomba itu, wah lombanya keluar nih, ditimbang, oh maunya berarti settingannya begini nih, basah apa kering. Nah itu bisa di pola makan dan jemuran. Jadi kalau player itu di kita pun juga begitu. Player itu nggak ada jemurannya waktunya sama. Jadi nggak ada, berbeda-beda. Nah yang tahu itu perawat biasanya. Terus untuk makan yang di sini makan malam ya, makan harian, makan sore. Kalau untuk player dan bahan di kandang itu makan dibiasakan jam 6. Minimalnya jam setengah 6. Kenapa? Karena dibiasain karena lomba itu di mana-mana itu ya jam setengah 6 itu batas terakhir burung itu lo terbang. Jadi kalau dibiasain jam 5 atau jam setengah 5 itu burung udah makan, terus kita pas di bawah lomba, burung jam 5 belum beres, masih terbang padahal. Itu burung itu ya logikanya sudah galau, udah lapar mas. Biasa jam 5 makan tapi belum makan nih, masih suruh terbang. Padahal pas lagi misalnya burung masih terbang nih, masih masuk babak berikutnya jam 5. Nah, itu jadi akan mengganggu kinerja dia di lomba. Jadi kalau di premium itu makan jam 6 biasanya. Jadi makan jam 6. Jadi kalau harian itu jam 5 burung masih nyantai, belum lapar. Tapi kalau udah jam 6 itu udah pada pengen makan. Dari bahan pun juga begitu, makanya jam 6 minimal jam setengah 6 karena batas kita ngambilnya batas lomba itu tadi, di mana-mana udah umum ya, Mas Idris ya, batas lomba itu terakhir terbang jam 5.30. Jadi makanya setelah itu. Terus kalau sarapan pagi sebelum dilatih dikasih enggak? Dikasih boleh, enggak juga boleh. Tapi dikasih pun juga sarapan dikit aja, makan biji-bijian millet, beras merah kayak gitulah. Boleh apa makanan tambahan yang berupa pur-puran gitu nggak ada masalah kalau masih burung. Jadi tapi nggak jangan banyak-banyak ya karena burung itu mau dilatih, mau diporsir, makan se ala kadarnya aja. Ya mudah-mudahan itu bisa mewakili pertanyaannya. Terus untuk penanya kelima nih terakhir nih ya, Mas Taufik Kusuma dari mana nih? Belum kebuka. Oke, Mas Taufik Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengelola, membentuk tim agar kekompakan terjalin sehingga bisa bersinergi dengan player-player di kandang? Terima kasih, Pak Haji. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mas Taufik. Untuk membangun tim agar kekompakan, tim yang solid ya, Mas Taufik. Ya, lebih kita cerita yang kita lakukan di premium ya. Lebih efisien kita mendapatkan personelnya dulu. Joki perawat kita dapat dulu, dan untuk materinya pengambilan atau mana materi-materi penyotiran itu dilakukan bersama antara owner atau perawat. Jadi klik. Jadi misalnya kalau masuk, misalnya ada burung bagus mau masuk ke kandang, jadi dirembuk dulu, masuk nggak kira-kira nih buat kekuatan kita nih, tim kita nih. Jadi jangan asal dijejelin aja, maksudnya ya mau pasti dijejelin, namanya karyawan digaji pasti dijejelin mau, tapi kan bukan begitu, maksudnya kita bersama-sama saling support.
Misalnya owner menyupport, pasti owner juga pembelian dari owner itu, tapi perawatnya juga dia support untuk sortir masuk, yang masuk, yang enggak gitu loh. Pokoknya dirembuk. Jadi misalnya ada burung, kekompakan itu biasanya jadi nggak ada intervensi. Namanya kita main bersama, kita dalam tim itu semua kedudukannya sama. Jadi owner membutuhkan perawat, perawat pun juga begitu. Dan semuanya saling mendukung. Jadi punya tujuan yang sama dan saling support. Jadi tujuannya itu sama, satu titik, satu fokus, satu mengibarkan bendera tim. Tapi totalitas ya bersama-sama. Karena kalau sendiri-sendiri jangan sampai ada yang wah ini punya perasaan, nah ini asal digaji aja ya wes setiap hari mau gimana-gimana aja ya. Pokoknya yang penting terima gaji ya nggak bisa. Pokoknya harus totalitas dan punya kemauan memajukan bendera tim bersama-sama begitu. Jadi harus kompak saling support. Soalnya dalam satu tim harus ada satu kendali. Jangan ada boleh semuanya mempunyai kemauan tapi dirembuknya baru duduk bareng. Jadi nggak ada ngomong di belakang. Suatu saat harus duduk bareng, ada obrolin bersama-sama. Dengan tujuan satu ya memang mau maju, mau mengibarin bendera dan sama-sama begitu loh. Jadi kalau di kita juga memposisikan kita main bareng-bareng, nggak ada bos, nggak ada anak buah, tapi kita sama-sama main bareng. Intinya kita punya mimpi, nah, dan gimana caranya mimpi itu diwujudkan bersama-sama. Ya, Mas Taufik Kusuma di Lampung, mudah-mudahan bisa kalau Mas Taufik punya tim bisa membawa teman-temannya buat main bareng dan kompak selalu timnya bisa mempunyai tujuan yang baik dan semuanya juga saling mendukung untuk mewujudkan wujudan itu, Mas Taufik. Oke, terima kasih. Dan tiba saatnya untuk pengundian ya ini ya. Udah 5 penanya kita ambil pengundian, ada 5. Saya langsung aja untuk menyikat waktu, langsung aja saya undi dari 5. Ini akan saya undi langsung. Biar cepat ya. 1, 2, 3. Oit, saya jatuh ini sendiri. Saya baca nanti langsung bisa inbox ya. Ya, ini Adi Bidakara, ya, Bang Adi Bidakara, Jakarta. Boleh langsung japri saya via di komen nanti di YouTube boleh. Nanti saya kasih kontak person saya. Nanti apa yang didapat, pokoknya menarik Bang Adi. Oke. Ya begitu untuk acara tanya jawab season kedua. Mungkin nanti kita ada season-season berikutnya. Saya tunggu. Untuk teman-teman yang belum sempat dijawab pertanyaannya, jangan khawatir nanti ada di acara tanya jawab lagi di session berikutnya. Nanti saya pilih penanya-penanya yang lain lagi. Lain lagi karena banyaknya penanya-penanya yang masuk dan saya terima kasih untuk jamaah yang merespon acara tanya jawab ini. Saya mohon terima kasih. Dan saya pamit untuk undur diri. Sampai bertemu, tetap sehat, tetap semangat, maju terus merpati kolong Nusantara. Sampai bertemu di acara tanya jawab. Anda bertanya, saya menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.